Iya bang. Bang Serigala kira-kira. Namanya siapa sih bang? Nama asli? Begini Pak Ustadz, mulai dari semalam aku naik ke live Pak Ustadz, banyak yang DM saya dari agama Kristen. Lalu? Seperti ini kata-katanya Pak Ustadz. Asalnya lah Hmm, sedikit kebenaran. baik. Bahwa jalan satu-satunya ke surga itu hanya melalui Yesus. Seperti yang tertulis, hanya aku jalan dan kebenaran, tidak ada satupun. Menurut Pak Ustadz gimana itu? Betul. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya ya mengaminkan itu karena apa? Dia diutus untuk Yahudi. Memang pada zaman itu Yesus diutus untuk orang Israel. Hanya untuk kaumnya. Itu betul, dia jalan yang lurus gitu. Jalan yang benar di zamannya. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa pun di jalan yang benar, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa yang di surga atau Tuhan tanpa melalui Nabi Musa. Di zamannya. Terus Pak Ustadz, pertanyaan saya. Dikit lagi bang. Dikit lagi. Habis itu ya Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad dia juga jalan kebenaran dan hidup di zaman sekarang. Karena kita udah berbeda zaman dengan Nabi Isa atau Yesus, dengan Nabi Musa atau Moses. Kita sekarang ada di Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Gitu bang. Jadi jangan salah Anda memahami Bible Anda sendiri. Yesus yang di Alkitab kami sama Nabi Isa yang di Al-Quran itu sama Pak Ustadz orangnya. Gini, kalau kita berpikir ya bang ya. Kalau kita berpikir, selama di dunia ini, sejak manusia pertama sampai hari ini kita hidup, ya, ada nggak kejadiannya 2 kali seorang perawat melahirkan? Enggak ada satu. Sekali aja ya. Ya udah, berarti sama itu. Ya. Mudah kan nyarinya? Kalau nggak terjadi 2 kali, ya cuma sekali, berarti sama. Cuma penyebutan dan cerita berbeda. Berarti seandainya lah pun Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Sementara Islam pun mengakuinya. Berarti kan Islam pun masuk juga ke surga itu kan? Bang, makanya zaman sekarang zaman Nabi Muhammad. Saya bilang Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Sama kayak Yesus. Gitu. Di mana ayatnya? Karena saya pakai bahasa Arab ya, Bang ya, nanti saya terjemahkan gitu ya. Di mana ayatnya Anda bisa cek yang saya ucapkan ini. Nabi Muhammad itu adalah jalan. Anda dapat melihat di Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah jalanku, jalan yang lurus. Maka ikutlah dengannya. Oke? Terus ada juga Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, maka ikutilah jalannya. Ikutilah sunnahnya. Jadi Nabi Muhammad itu juga jalan di zamannya. Di zaman sekarang. Karena beliau Nabi penutup. Gitu. Menurut kepercayaan kita. Kan kayak gitu. Dari agama Samawi. Nabi Muhammad habis itu apakah juga kebenaran? Nih dicatat lagi. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Tuh ya, 119. Wa ma arsalnaka illa bil haq.
tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali dengan kebenaran. Tadi dia habis itu dia juga kebenaran. Terus Nabi Muhammad apakah juga hidup? Yang dimaksud hidup di sini adalah menjamin surga. Kan kayak gitu, kata Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, menjamin surga. Apakah Nabi Muhammad juga menjamin surga? Ya jelas. Dalam riwayat Bukhari, Bang, Nabi kami berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Tuh. Terus tadi Pak Itu Ustaz, artinya terjemahnya. Jadi Nabi Muhammad itu jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Di zaman sekarang. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Sama kayak Yesus, dia jalan kebenaran dan hidup di masanya. Untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Nah, sekarang di masa kami, yang di masa Nabi terakhir, Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad itu. Nah, makanya lengkap saya dalilnya. Kalau Anda mau silahkan dibuka gitu. Nabi Muhammad adalah jalan. Al-An'am ayat 153 dan Ali Imran ayat 31. Terus Nabi Muhammad kebenaran, Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Tahu saya uji aja ya. Nanti dikira omong-omong doang, Bang ya. Kita lihat aja nih, ya. Omong-omong doang ustadznya katanya. Buka komputer dibilang ustadz Google pula nanti. Ada serba salah saya itu, Bang. Ya. Kagak ditampilkan, dibilang kagak ada data. Al-An'am nih, Bang. Coba lihat. Al-An'am ayat 153 ya. Nih. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Tuh. Sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Nih. Ya dalilnya. Jadi Nabi Muhammad itu ya adalah jalan yang lurus. Habis itu ya kebenaran. Quran surah Al-Baqarah. Nih. Ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Kami sesungguhnya kami telah mengutusmu Nabi Muhammad dengan hak, kebenaran, dengan hak. Oke? Nabi Muhammad itu juga kebenaran, dan Nabi Muhammad adalah dia itu hidup yang kekal. Nih. Nih. Nih, Bang. Supaya jelas ya, Anda melihatnya juga. Aduh. Nih, Bang. Bentar ya, saya carikan Arabnya dulu. Nih Arabnya sebenarnya ada. Nih. Cuma kecil. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Apa artinya? Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kata Nabi saya, Nabi Muhammad, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan.
hanya. Jadi di zaman sekarang Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuh dalil-dalilnya udah saya sampaikan kepada Anda. Jadi judul yang tadi Pak Ustadz, kayak mana itu? Sunat rohani sama sunat asli. Kalau sunat rohani itu cuma ada di Kristen. Sunat asli? Ya kira kulit hatannya kayak Abraham. Burungnya itu, burungnya dibersihin dulu gitu. Itu khitan namanya. Kalau di Islam wajib karena itu perjanjian kekal Abraham. Nah, tuh Al-Baqarah ayat 124. Di situ Ya, Abraham menerima perintah untuk khitan. di dalam Alkitab pun ada Pak Ustadz bahwa seluruh umat Abraham itu harus laki-laki yang bersunat. Iya. Lain yang tidak bersunat, menurut Abraham itu tidak umatnya. Memang karena itu perjanjian kekal. Terus kenapa kami Kristen nggak sunat menurut Pak Ustadz? Karena Paulus. Nih bang, ya. Karena Paulus. Nih. Nih kita baca ya. Kitab Anda. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tuh. Berarti yang kami ikuti udah ajaran Paulus selain Pak Ustadz, bukan ajaran Kristus lagi. Bukan. Memang kalian yang Kristen mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Makanya kan tadi malam saya bilang, ajaran Yesus yang asli dengan ajaran Paulus atau ajaran gereja, itu doktrinnya jauh banget antara langit dan bumi. Jadi masalah perpuluhan di Kristen ini menurut Pak Ustadz gimana itu? Saya nggak ngerti bang, saya juga mau tanya melulu gitu. Ya, mau tanya melulu sama pendeta. Mana Pak Apalagi Dehe, Pak? tadi ada Pak Pendeta Arom. Sama Pak Dehe Pak Pendeta. nggak pernah Ustadz tanya. Sama Pak Dehe, lupa saya jawaban beliau. Tapi pernah saya pertanyakan, nanti saya tanyain lagi itu. Nah tadi langsung pendeta. Pendeta, perpuluhan itu dasarnya dari mana? Padahal kan perjanjian lama dibatalkan oleh Paulus tadi. Kok masih ada puluh-puluhnya, salam puluh-puluhnya gitu loh. Padahal itu hanya untuk suku Lewi. Jadi kan begini Pak Ustadz, saya sering melihat Islam sama Kristen ini selalu bentrok. Tahu nggak abang penyebabnya? Sementara agama sama agama lain ataupun di negara, khususnya di Indonesia ya, khusus Indonesia. Indonesia. Tahu nggak abang penyebabnya? Apa itu penyebabnya Pak Ustadz? Kenapa selalu bentrok? Bang, ini kitab Anda. Ya. Ya, Ada nggak kira-kira di dalam sini tulisannya nama Tuhan saya? Ya. Ada itu tertulis nama Tuhan saya. Allah. ada di Kejadian 1 ayat 1. Itulah yang bikin ribut. Itu yang bikin ribut. Karena apa? Kalian yang milah kami gitu. Di tempat kami ya Allah itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Berarti- dia berbeda dengan segala sesuatu gitu, Bang. Makna Allah itu. Berarti Habis itu penerjemahnya ini Indonesia, penerjemah Alkitab Indonesia itu memang sudah banyak salah menerjemahkan. ya iya 6.000 lebih kesalahannya. Jadi yang asli yang mana Pak Ustadz? Jadi kami bingung ini. Sementara kami nggak pernah diperlihatkan yang asli. Kami khusus umat Kristen ini kami nggak tahu mana yang kitab kami yang asli.
Kitab Anda yang asli, Anda nggak tahu. Kitab Anda yang asli di Kristen itu Anda menyebutnya apa? Injil. Iya, Injil ada, Taurat ada. Injil ada, Taurat ada. Ya, kitab yang asli memang sudah nggak ada lagi, Bang. Memang udah diubah-ubah sesuai kata Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Tuh. Wawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Tuh. Jadi menurut Pak Ustaz lah, supaya antara Kristen ini tidak lagi ada bentrokan di Indonesia ini, khususnya Islam sama Kristen, itu bagaimana jalan keluarnya itu? Bentar dulu, Bang. Kita bahas Injil, jangan kemana-mana dulu. Kan kayak gitu. Bahas Injil tadi, menurut Abang Injil itu yang mana sih? Kenapa di Al-Quran kami mengatakan Injil itu dia diubah-ubah gitu? Injil itu diubah-ubah. Makanya ada juga tuh di dalam Quran kami. Quran surah Ali Imran ayat 78. Tuh. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minan. Lalu mana yang aslinya dong? Kan kayak gitu. Nah, kalau memang terjemahan ini sudah salah, yang aslinya mana kan itu Pak Ustaz? Nah, ini kebetulan saya ada air bening ini, Bang. Ya. Nah, air beningnya. Ya. Bening. Nah, makanya kata Al-Quran saya, Bang, ya kitab kalian itu telah berubah-ubah dan bercampur. Dicampur oleh pendahulu kalian, yang mana pendahulu kalian itu mengambil keuntungan yang sedikit. Nah, kalau dia bercampur, ini saya campur. Kira-kira ada air beningnya lagi. Mana air beningnya? Nggak ada, sudah tercemar. Ya udah, berarti nggak bisa lagi fisiknya dicari. Gitu. Kan gitu. Nggak bisa lagi fisiknya dicari, yang aslinya nggak bisa lagi dicari. Karena udah berbaur. Nah gitu. Jadi untuk masalah di Indonesia, ya ada tiga hal yang akan menghentikan, ya. Ini sesuai keyakinan saya, ya. 3 hal sesuai keyakinan saya. 3 hal, 1, ya, tidak ada dari Aceh sampai Papua itu misionaris Kristen menjajakan agama Kristen. Itu 1. Yang kedua, hentikan di komal-komal seperti TikTok atau YouTube atau platform lainnya membahas agama Islam yang mana padahal dia adalah Kristen. Contoh Edis TV, contoh dulu Bom Bom, contoh si Joseph, contoh RK dan yang lain-lainnya. Hinda semuanya itu dihilangkan dulu gitu. Ngapain bahas agama Islam mereka? Terus yang ketiga akan tercapai perdamaian jika kosakata Allah ini diganti. Terus penamaan kitab Anda ini Alkitab juga diganti. Karena ini nama lain dari Al-Quran. Nah, gitu ribut kan pula kita. Nama lain Quran diambil pula, masuk pula ke sini. Jadi yang memulai ribut itu bukan Islam, Bang. Makanya aku terus penasaran Pak Ustadz tentang kebenaran ini. Kenapa selalu ada keributan, pernah ada kedamaian antara Kristen dan Islam, terlebih di Indonesia? Ya makanya itu, Anda biar tahu gitu. Kalaunya mau damai, ya 3 hal tadi harus terrealisasi gitu. Karena apa? Khususnya di Indonesia, Kristennya berani mengganggu mayoritas gitu.
berani mengambil istilah-istilah agama orang lain, tidak mempunyai pendirian. Kristen di Indonesia ke Islam-Islaman. Tujuannya apa? Oh, pasti untuk menipu umat Islam. Pasti itu. Terlihat ke Islam-Islaman. Itu namanya gerakan misionaris. Nah, gitu Bang. Jadi salah nama Anda. Ini saya kasih tahu juga nih ya. Alkitab. Ini salah juga penamaannya Bang. Nggak pantas gitu. Dinamakan Alkitab. Karena saya bilang nggak pantas ya. Dinamakan Alkitab. Alkitab itu kan sudah saya jelaskan dari bahasa Arab. Yang kosakata awalnya kataba gitu. Tapi dia mustarok. Mustarok itu beberapa arti. Nah, dalam bahasa Arab itu juga pelajarannya bisa berubah-ubah dia. Kataba yaktubu kan kayak gitu. Apa arti kataba? Yaitu menulis, buku, atau ketetapan. Habis itu diimbuhi isim ma'rifah. Dalam tata bahasa nih Bang ya, mungkin Anda nggak ngerti isim ma'rifah gitu. Imbuhannya alif lam depan isim ma'rifah dari kosakata kataba. Yang dimana artinya adalah Alkitab itu. Jadi bacanya seperti itu, Alkitab itu adalah harus 100% firman Tuhan. Karena kataba Alkitab itu adalah ketetapan Tuhan dalam bahasa Arab. Makanya nama lain dari Al-Quran, kitab, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan gitu di dalamnya. Kalaunya di dalamnya ada penyelidikan, kalau di dalamnya ada kesaksian si A, si B, si C, nggak pantas, nggak layak disebut Alkitab Bang. Jadi yang namanya Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan. Nah, gitu. Bukan kesaksian dari orang. Jadi saya pengen bertanya tentang pribadi, bisa Pak Ustadz? Boleh. Makanya saya selalu tertarik membahas agama kedua belah pihak dan mencari kebenaran. Karena kebetulan saya istri dari Islam. Cuman dulu saya tarik ke Kristen. Karena pada masa itu bukan masalah agama yang saya perdebatkan. Karena hanya satu jawaban yang perlu saya jawab. Karena pada saat itu saya tidak tahu. Karena saya pun Kristen karena keturunan. Dan dia pun Islam mungkin karena keturunan. Itu masih pengetahuan saya pada masa itu. Jadi saya bilang, ya menurut Indonesia, ya sudah sewajarnya istri mengikut suami. Hanya itu aja pedomanku pada masa itu. Nah, jadi gimana menurut Pak Ustadz itu undang-undangnya itu? Aku sudah membawa seorang istri dari Islam ke Kristen. Dia sudah masuk Kristen. Iya. Ya, kalau kita memakai hukum dalam Islamnya Bang ya, Anda akan berdosa berkali-kali lipat. Dosanya mengalir terus sampai ke keturunan anak cucu Anda. Itulah kan makanya pun mertua saya bukan akhir-akhir ini kan heran juga melihat saya Pak Ustadz. Karena dia justru saya yang semangat, saya umrohkan dia, saya yang mengumrohkan dia kan. Jadi menangislah dia. Kau Kristen, memang menantuku. Tapi kenapa kau bersemangat membuat aku umroh katanya? Tidak tahu Pak. Memang hatiku memang senang mengumrohkan Bapak, aku bilang. Dan saya ikhlas dan saya merasa senang melakukannya, aku bilang sama mertua itu. Terus aku bilang, sesampai nanti di sana Pak, tolong doakan saya biar saya jalan yang mana yang sebenarnya saya yang harus jalani. Jadi makanya saya
Baik, Bang mau memperhatikan penjelasan saya ya. Sebenarnya ini panjang banget penjabarannya. Nah, kalau Anda mau tahu kebenaran yang aslinya, itu kita harus memakai semua kitab. Tapi benang merahnya adalah para nabi. Kan gitu. Betul nggak? Anda percaya kan nabi-nabi? Nah, pertama kita sebelum bahas itu saya mau apa ya, sarankan ke Abang tadi. Ya, kalau istrinya Abang ajak jadi Kristen, itu dosa mengalir turun temurun gitu. Nanti turun temurun karena dosa besar mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Itu besar kali gitu, Bang. Apalagi jadi syirik jariah dia Iya, berketurunan nanti. karena Gitu. pada saat itu Pak Ustadz pemikiranku kan hanya satu. Baratnya sudah seharusnya istri mengikut suami, hanya itu pedomanku, nggak ada yang lain. Nggak bisa. Terus Abang menikahi dia pakai apa? Oh, menikah beda agama. Secara Kristen. Secara Kristen menikahnya dia mau gitu. Padahal dia Islam. Nah, suruhlah istrinya itu tobat nanti. Kalau kau betul Islam. Nggak bisa. Itu. Karena kami Islam itu ada aturan, Bang. karena kami kan Ada aturan. sering juga membahas, Bang, kalau menurut dia itu tergantung ayahnya itu katanya. Kemana ayah aku di situ katanya selalu. Mau di mana pun ayah aku di situ. Memang itulah tugas istri katanya. Jadi Oh iya, gini Bang. Jadi akulah yang Sama dalam Islam juga seperti itu. Tapi kalau untuk pendidikan agama beda. Sama dalam Islam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, sama, laki-laki itu adalah pemimpin perempuan, sama gitu. Ada dalilnya. Nah, baru tahu kan Anda. Itu ada dalam Quran, Bang. Dalam Quran saya itu. Anda maksudnya kan laki-laki kemanapun berada istri ngikut. Kan pemimpin laki-laki itu. Jadi ada ayatnya dalam Quran saya. Jadi yang aku maksud Pak Ustadz, jangan sampai nanti aku salah memimpin. Karena banyak hal ke depan Pak Ustadz. Belum lagi anak-anak, ke cucu, makin dalam kan jadi kalau bisa dari kepala harus benar, akhirnya nanti kan benar semua sampai ke ekornya. Iya, kepala benar, belakang juga benar. Mantap, Bang. Betul. Jadi makanya Pak Ustadz mencari kebenaran selalu, dari pendeta pun saya cari kebenaran, dari Pak Ustadz pun saya cari kebenaran, bahkan dari Buddha pun aku mencari kebenaran. Saya selalu mencari kebenaran. Di mana kebenaran yang sebenarnya? Baik, mari kita kaji kebenaran yang sebenarnya, Bang ya. Iya. Abang percaya para nabi kan? Percaya Pak Ustadz. Teman-temannya, meskipun jam 1 malam gak apa-apa ya. Oke. Kita sepakati dulu, ya. Kita sepakati dulu. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu tidak kelihatan? Percaya. Berarti kunci dulu ya. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Secara kasat mata tidak bisa dilihat. Berarti Yesus gugur jadi Tuhan. Karena apabila Tuhan itu menampakkan diri. Tar dulu, kalau Anda sepakat kayak gitu. Nih saya bukakan aja ya. Gugur jadi Tuhan kalau sepakat. Nih, baca dulu, kita baca ya, teman-teman. Kita baca yuk. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhan kagak kelihatan di kitab Anda. Oke? Ini kata Nabi Musa, ya, di Taurat Nabi Musa. Terus kata Yesus, nih. Bentar ya. Kata Yesus, Yohanes, saya ketik dulu. Yohanes. Bentar.
teman-teman semuanya. Tadi di Bang, perhatikan. Tadi saya sudah bukakan apa? Tuhan kagak kelihatan, baik. Hampir lupa saya. Ntar ya teman-teman, lupa. Yohanes 5 nomor 37. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke? Di Al-Qur'annya. Al-Qur'an Al-An'am ayat 100 bentar. Al-An'am ayat 103 ya. Bangnya banyak iklan nih. Nah, nih Bang. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini artinya tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Oke? Sedangkan dia maha melihat segala penglihatan. Dialah yang maha kuasa dan maha mengetahui. Jadi kita sepakati dulu bahwa Tuhan yang diajarkan para nabi, Tuhan yang benar, tidak kelihatan. Sepakat? Berarti Yesus gugur jadi Tuhan. Oke? Gitu. Sepakat? Karena Yesus dapat dipandang dengan mata. Jadi Tuhan itu tidak dapat dipandang dengan mata. Gugur dulu Yesus jadi Tuhan. Nah, terus ajaran yang benar itu pasti diajarkan oleh para nabi, betul? Betul Bang? Jawab aja. Ya. Ya, diajarkan oleh para nabi. Lalu bagaimana para nabi mengajarkan cara menyembah Tuhan yang benar? Oke? Cara menyembah Tuhan yang benar. Nih. Bang. Kita dari para nabi ya. Dari para nabi. Dari zaman bahula. Nih. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah. Sujud ya Bang ya? Abang tahu sujud kan? Ya. Nah, sujud tuh orang sholat ya? Yang penting jidat menyentuh tanah. Yang kayak umat Islam sholat gitu. Ya. Baik. Jadi Abraham itu dia sujud. Di Al-Quran juga ada. Nih. Nih. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Abraham sujud kayak tadi, sama seperti di Bibelmu sujud. Lanjut ke Bibel, zaman Nabi Musa ya. Kita ke zaman Nabi Musa nih. Keluaran 34 nomor 8. Nih Bang. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nabi Musa sujud betul? Betul. Ini ada juga Bang di Quran saya. Tuh. Nih.
Di Quran saya, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat kepada Nabi Musa dan sujud untuk mengingatku. Habis itu kita ke kitab Anda lagi, ke kitab Bible Anda lagi, ya. Dalam kitab Bible Anda, 1 Tawarik, ya. Kita beralih zaman ke zaman Nabi Daud. Bentar ya, saya tulis Bang ya. 29 nomor 20. Ini Bang. Nih. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan bersujud. Sujud. Baik. Ya. Terus ya loncat lagi zamannya nih ya. Zaman yang lebih ini. Yang lebih dekat. Nehemia 8 nomor 6. Ini zaman Nabi Ezra. Zaman Nabi Ezra. Lalu Ezra Allah yang maha besar. Dan ya semua orang yang menyambut dengan amin. Amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Oke? Nih ya. Jadi ada gerakan yang kayak gini para nabi itu Bang. Ya. Para nabi dulu itu yang dia mengangkat tangannya terus di belakangnya amin amin sambil Allahu Akbar gitu. Jadi angkat tangan Allahu Akbar amin amin lalu sujud. Nah itu Nehemia. Nabi Nehemia nih. Dia sujud. Terus Bang, ya, ke zaman Yesus. Nih. Nih, zaman Yesus. Bagaimana Yesus? Maka ia maju sedikit. Lalu Berdoa. sujud dan berdoa. Minta dia kepada Tuhannya, ya Bapakku. Kalau Sujud kan caranya dia ibadah menyembah Tuhannya. Makanya di dalam Islam Nabi Isa itu Bang ya, Nabi Isa itu juga dia melaksanakan sujud. Nih, sholat. Berkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku, lagi-lagi sujud. Yesus atau Nabi Isa disuruh sujud dan menunaikan zakat selama hidupku. Makanya Bang, ya kita nggak usah pilih agama dulu, ya nggak usah pilih agama dulu. Kita sepakat Tuhan yang benar tadi tidak kelihatan, dan cara menyembah Tuhan yang benar adalah dengan cara sujud. Jadi Silahkan Anda tentukan agamanya. Jadi berarti Yesus itu kalau berdoa kepada Tuhan sujud, Pak Ustaz? Sujud dia. Tapi kenapa kalau kan ada, kenapa begini dia dibuat berdoa di gambarnya itu? Nah, itu ajaran dari mana lagi gitu? Makanya kan kami kan Kristen kan jadi begini berdoa karena kami lihat Yesus. Iya, makanya Bang, terbuktikan ucapan saya. Anda merasa sendiri. Yesus tidak pernah
menyuruh Kristen. Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen. Dan dia tidak mengajarkan Kristen. Mana dalilnya Yesus mengatakan jadilah kamu Kristen? Gak ada. Kristen itu muncul di Antioquia di 70 tahun setelah Yesus itu diangkat ke langit. Udah Yesus nggak ada baru nongol Kristen. Jadi Bang, gini kesimpulannya yang dari penjabaran yang saya jabarkan tadi ya, yang panjang tuh ya. Tuhan yang benar tidak kelihatan dengan mata, dan Tuhan yang benar disembah para nabinya dengan cara sujud. Silahkan, agama apa itu? Sudah, pasti paten itu, karena para nabi semua sama masalahnya. Nah, itu nggak bakal sesat lagi itu. Anggaplah kita nih agnostik ya, atau kita ini ateis, kan kayak gitu. Mau pilih agama nih kita, mau agama yang mana kita menjalaninya dalam hidup, kan kayak gitu. Perlu kita uji. oke lah Pak Ustadz, karena berhubung jam pun sudah jam 12, Pak Ustadz pun nanti terganggu. Saya Nggak kembali. apa-apa, saya enak ngobrol. Kalau Anda mau ngobrol nggak apa-apa. Maksudku saya biar cukup. Kalau mau abang istirahat bisa naik kembali nanti besok gitu. Iya. Tapi silakan abang, gini bang, sebentar, karena gini bang, nanti Anda ke YouTube saya ya, ke YouTube saya yang ini sebentar. Saya mau kasih tahu YouTube saya dulu bang. Abang kan mau istirahat ya. Apa nama YouTube-nya Pak? Bersih tulis. Nih. Album Yusuf PI, penontonnya 173. Satu 73. Ini album Yusuf PI namanya. Nah, di sini video kita dengan judul Maria menyembah anaknya. Silahkan Anda putar ulang nanti ini video sebagai bahan perenungan gitu ya Bang ya. Sebagai bahan perenungan Anda gitu ya. oke Pak. Jadi gitu, diulang aja Bang. Yang sesi kita gitu, yang sesi kita. Kalau Anda mau belajar apakah betul yang saya sebutkan tadi, bisa dibuka-buka. Kan juga kayak gitu. Bagaimana menentukan Tuhan yang benar, bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Nah, karena itulah tuntutan Anda pada saya kan gitu. Saya hanya menyampaikan. Saya juga nggak berkuasa kepada Anda. Dan saya tidak boleh juga memaksakan Anda masuk ke dalam agama saya. Tapi terserah, itu melalui hidayah Allah. Mungkin dari pemikiran Anda, kan seperti itu yang dilembutkan hatinya. Jadi seperti itu Bang. Saya hanya menyampaikan fadzakir innama anta mudzakir. Sesungguhnya saya hanya seorang penyampai. Lasta alaihim bimusaitir. Saya tidak berkuasa dengan abang. Illa man tawalla wa kafar. Tapi apabila abang berpaling dan tetap dalam kekufuran, fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Maka Allah akan mengazab Anda dengan azab yang paling besar. Kalau udah tahu kebenaran gitu. Oke? Oke. Jadi terima kasih Pak Ustadz atas pengetahuan Pak Ustadz yang sudah berikan. Dan juga bagi ada umat Kristiani yang menonton di sini, saya tidak ada berniat untuk yang lain-lain. Saya hanya Bang, gini saran saya, DM itu nggak usah digubris. DM itu nggak usah digubris. Lebih baik sama keluarga gitu. DM nggak usah digubris. baru banyak juga kita Bang, teman-teman Muslim pun yang men-DM, yang mensupport pun banyak. Terima kasih banyak juga pengetahuannya. Yang penting, Kalau ibaratnya mau maksud saya yang caci maki abang atau ngajak berantem, nggak usah digubris pribadi. baru
10.000,4 dan juga Pak Ustadz, biar saya juga mendapatkan takdir yang benar, dibawakan doalah ke pribadi masing-masing. Supaya kalau memang Amin. kalau memang takdirku di jalan yang benar, biar benar. Kalau memang tidak benar, ya biarlah dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Iya. Ya Bang, saya juga ikut andil mendoakan Anda gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda hidayahnya gitu. Kembalilah ke fitrah ya Bang ya. Karena yang saya jelaskan tadi adalah ajaran para nabi. Kembalilah ke fitrah diri Anda yang Anda diciptakan sebenarnya untuk menyembah Tuhan semesta alam. Gitu. Kita ini diciptakan itu Bang, ya, bukan hanya untuk makan, tidur, WC, makan, tidur, WC, makan, tidur, WC, tua, meninggal. Bukan seperti itu Tuhan maunya. Dia menciptakan kita itu agar apa? Agar kita menyembah Dia. Gitu.